Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku di channel Biba Pradika. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan juga share ke teman-teman kamu agar mereka tahu ada channel aku di sekitar mereka. Terima kasih. Dan yang pastinya di setiap minggunya aku akan membagikan kisah-kisah yang menegangkan, mitos, fakta, maupun misteri yang belum terpecahkan, dan masih banyak yang lainnya. Di video kali ini aku akan menceritakan tentang fenomena aneh di lautan dunia. Bagaimana kisahnya? Tonton terus videonya. Fenomena aneh di lautan dunia adalah hal yang selalu ada di benak kita. Lautan tak hanya indah tapi juga mengerikan jika ombak sedang bergulung-gulung, sehingga kebanyakan manusia lebih memilih untuk mengaguminya dari pantai dibanding melayari hamparan birunya air yang tak berujung. Selain kedua hal tersebut, laut juga memiliki misteri dan fenomena yang diantaranya bahkan belum dapat dipecahkan penyebabnya. Jadi aku telah merangkum beberapa daerah perairan yang mengandung misteri yang belum terpecahkan sebelumnya. Yang pertama ada segitiga Bermuda. Nama ini merupakan yang paling banyak disebut dalam beberapa dekade terakhir, akibat banyaknya kejadian misterius di kawasan seluas jutaan kilometer persegi dan berada di antara tiga wilayah, yaitu Kepulauan Bermuda, Puerto Rico, dan Fort Lauderdale. Nama segitiga Bermuda mulai beken ketika satu skuadron tempur yang terdiri atas 5 pembom torpedo angkatan laut hilang pada 5 Desember 1945. Hingga kini jasad 14 kru pesawat dan bangkai kepalanya tidak ditemukan. Menurut data, setidaknya sudah lebih dari 50 kapal dan pesawat yang dilaporkan hilang di wilayah segitiga Bermuda. Pada tahun 1980-an, segitiga Bermuda kehilangan reputasi mistisnya karena tidak lagi melahap apapun yang melintas di atasnya. Namun demikian, sejumlah teori telah berupaya mengungkap misteri itu, baik dari segi pseudosains, paranormal, sampai UFO. Namun, teori yang paling meyakinkan adalah yang dikemukakan Joseph Monaghan dari Monash University. Pada tahun 2003, ilmuwan tersebut menulis artikel dalam American Journal of Physics. Judulnya, "Bisakah gelembung metana menenggelamkan kapal?" Menurut Monaghan, gelembung besar bisa terbentuk dari deposit metana padat yang dikenal dengan gas hidrat. Untuk diketahui, gas metana bisa memadat di bawah tekanan besar di dalam laut. Deposit metana yang mirip es bisa pecah berupa gas dan menciptakan gelembung di permukaan air. Konsentrasi gas yang lepas bisa menyebabkan kerusakan alat elektronik pada pesawat maupun kapal. Tak hanya itu, kapal bisa tenggelam di lokasi tersebut karena pengurangan kepadatan atau densitas air secara mendadak. Fenomena lain di segitiga Bermuda disebut Flying Dutchman. Kapalnya di film SpongeBob. Ya, lenyapnya awak kapal secara misterius. Teori ilmiah ditawarkan untuk menjelaskan dari hilangnya para pelaut itu, yaitu infrasonik. Beberapa ilmuwan yakin infrasonik itu ditimbulkan gelembung gas metana saat naik ke permukaan. Getaran infrasonik memicu resonansi berbahaya di jantung dan pembuluh darah. Saat itu manusia yang terkena bisa terserang panik. Ini mungkin yang membuat para pelaut panik dan melompat ke luar kapal untuk melepaskan diri dari perasaan aneh yang menimpanya. Bagaimanapun, tak ada satupun teori yang menjelaskan mengapa pada pertengahan tahun 1980-an segitiga Bermuda berhenti melahap kapal dan pesawat. Mungkin karena kemajuan teknologi pesawat dan kapal. Yang kedua ada Laut Sargasso. Keberadaan laut ini tidak cuma unik, namun juga misterius. Saking misteriusnya, bahkan hampir mustahil untuk melewatinya. Banyak orang menyamakan Laut Sargasso dengan segitiga Bermuda. Padahal perairan ini terdapat di tenggara segitiga Bermuda di Samudra Atlantik. Ada beberapa keunikan di wilayah ini.
Samudra bergerak searah jarum jam. Terdapat banyak alga sargassum atau rumput laut di dalamnya. Rumput laut yang padat menutupi permukaan laut membuatnya tampak seperti air sungai yang mengalir di tengah laut. Columbus yang menemukan laut ini dan melihat rumput laut yang tersebar di sana membuatnya berpikir dia sudah dekat dengan pantai, padahal dia masih ratusan mil jauhnya dari daratan. Laut Sargasso tidak memiliki batas wilayah daratan dan dapat mengalami perubahan geografis tergantung kondisi cuaca. Hal ini mungkin disebabkan oleh arus teluk yang berputar searah jarum jam. Laut ini memiliki pusaran raksasa yang memiliki aturannya sendiri. Temperatur di luar pusaran jauh lebih tinggi dari bagian luarnya. Sejumlah orang berlayar di sana mengaku melihat fata morgana. Misalnya, matahari terbit di timur dan barat dalam waktu bersamaan. Richard Sylvester dari University of Western Australia berpendapat bahwa pusaran raksasa Sargasso bersifat sentrifugal yang lantas menciptakan pusaran kecil yang mencapai wilayah segitiga Bermuda. Pusaran kecil ini menimbulkan siklon mini di udara, cukup kuat untuk mencelakakan sebuah pesawat kecil. Yang ketiga adalah Laut Setan atau Devil Sea. Laut Setan ini atau biasa disebut dengan Dragon Triangle atau segitiga naga adalah wilayah di Pasifik sekitar Pulau Miyake, 100 km selatan Tokyo. Area ini termasuk ke dalam 12 pusaran laut terbesar yang ada di dunia bersama dengan segitiga Bermuda. Pusaran laut di daerah ini sangat mematikan. Selama berabad-abad lamanya, area ini sering menarik berbagai macam benda seperti kapal maupun pesawat. Saudara segitiga Bermuda ini tidak bisa ditemukan di peta manapun, namun para pelaut memilih untuk menghindarinya. Badai bisa muncul secara tiba-tiba dan menghilang sama mendadaknya. Paus, lumba-lumba, bahkan burung tidak hidup di wilayah itu. 9 kapal menghilang dalam waktu 5 tahun pada tahun 1950-an. Yang paling terkenal adalah menghilangnya Kaiyomaru nomor 5, kapal riset Jepang. Laut Setan berada di kawasan seismik yang sangat aktif. Lantai laut bergerak konstan. Pulau vulkanik muncul dan menghilang secara reguler. Wilayah ini juga diketahui sangat aktif aktivitas siklonnya. Selanjutnya ada Tanjung Harapan. Tanjung Harapan merupakan tanjung berbatuan yang terletak di pantai yang menghadap Samudra Atlantik di Afrika Selatan. Daerah ini juga dikenal sebagai Tanjung Badai. Kapal-kapal besar tenggelam dalam kurun waktu ratusan tahun. Sebagian besar kapal hancur karena cuaca buruk, khususnya ombak mematikan. Para ilmuwan menyebutnya gelombang soliter, yang tingginya bisa mencapai 30 meter. Sejatinya terdiri dari 2 ombak yang bergabung menjadi satu. Gelombang raksasa itu menciptakan rongga besar yang tingginya hanya sedikit lebih rendah dari gelombang itu. Meski fenomena ombak ini bisa terjadi di laut lainnya, namun area di Tanjung Harapan yang paling bahaya. Selanjutnya ada bagian timur Samudra Hindia dan Teluk Persia. Daerah ini dikenal fenomena yang sangat mengesankan dan misterius. Lingkaran cahaya raksasa yang berputar-putar di permukaan air. Ahli kelautan Jerman, Kurt Kehel, percaya bahwa fenomena itu adalah akibat dari gempa bawah laut yang menimbulkan pendaran plankton. Lalu timbul gerakan seperti putaran roda. Namun, hipotesis ini menuai kritik akhir-akhir ini karena belum mampu menjelaskan transformasi lingkaran cahaya secara logis. Sains modern juga belum mampu menjelaskan bentuk lingkaran sempurna objek tersebut. Karenanya muncul teori baru yang sebenarnya lebih tak masuk akal. UFO, lagi-lagi UFO. Misteri yang benar-benar belum terungkapkan hingga kini. Selanjutnya ada pusaran air Maelstrom. Meski tak terlalu mengesankan seperti pusaran air di Laut Sargasso, namun para pelaut tahu fenomena menakjubkan tentang pusaran jenis ini. Pusaran air ini terjadi 2 kali sehari di bagian barat laut Norwegia.
Kata maelstrom dipopulerkan oleh Edgar Allan Poe. Maelstrom adalah air yang berputar kuat dan besar. Permukaan air dari pusaran lebih rendah puluhan meter dari permukaan air laut. Kekuatannya puluhan kali lipat dari arus biasa. Yang aneh, pusaran berubah arah berlawanan setiap 3-4 bulan. Bisa terjadi dimanapun, termasuk segitiga Bermuda. Diyakini pusaran berputar berlawanan arah jarum jam di belahan bumi utara dan searah jarum jam di bagian bumi selatan. Semoga video kali ini bermanfaat. Kalau kamu ada penggalan kisah lain dari fenomena aneh di lautan dunia, kamu bisa share di kolom komentar. Bisa juga beri kritik dan saran kalian agar channel ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan juga share ke teman-teman kamu agar mereka tahu ada channel aku di sekitar mereka. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.